Perkenalkan, nama saya Ilyas Fadila dengan NIM 1119025 10011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurella Bunga Ababil dengan NIM 1119025 10012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adanila Putri dengan NIM 111902510000128. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Meli Kartika Delia M. Hum selaku dosen mata kuliah komunikasi interpersonal dan teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Baik, kami dari kelompok 9 langsung saja akan mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai interpersonal relationship. Mohon izin memperkenalkan diri. Anggota kelompok 9 yaitu ada Ilyas Fadilah, Nurella Bunga Ababil, dan Adani Lela Putri. Materi ini akan mencakup 3, yaitu ada teori hubungan komunikasi, dan komunikasi dalam hubungan yang bermasalah. Baik, yang pertama yaitu ada relationship theories. Selanjutnya ada attraction theory, yang mana attraction theory ini saling daya tarik antara seseorang dengan seseorang lainnya, yang mana faktornya itu ada salah satu similarity, yang mana kesamaan. Hubungan antar seseorang itu didasarkan atas kesamaan, apakah kesamaan hobi ataupun prinsip ataupun bahasa, daerah, dan juga selera, seperti itu. Terus yang kedua ada complementarity, yang mana saling melengkapi. Complementarity ini meramalkan bahwa orang ini akan tertarik kepada mereka yang tidak serupa dengannya, sehingga saling melengkapi. Jika seseorang yang tidak sama, seperti dia cepat marah ataupun yang satunya pendiam, kalem, itu akan ada ketertarikan antara salah satunya, seperti itu. Yang ketiga ada proximity, yang mana seseorang dapat dikatakan teman bila memiliki kesempatan besar untuk berinteraksi dengan orang lain secara dekat. Artinya sebagai contoh yaitu selama perkuliahan ini antara mahasiswa dan mahasiswa lainnya itu saling berdekatan. Karena apa? Karena saling bertemu dan juga mungkin asramanya dekat, seperti itu, sehingga interaksi-interaksi kecil itu dapat lebih intens, seperti itu, nyaman. Nah, yang keempat yaitu ada reinforcement, tertarik dengan orang yang memberikan kita reward atau apresiasi. Nah, seseorang yang dapat diminta pertolongan dalam situasi ini menunjukkan bahwa kita mempercayai seseorang berdasarkan upayanya, sehingga kita memberikan apresiasi kepada teman kita tersebut atas apa yang telah membantu kita, seperti itu. Nah, yang ketiga, selanjutnya yaitu ada physical attractiveness dan personality, yang mana menghargai kesukaan seorang berdasarkan fisik atau kepribadiannya. Menghargai artinya antara daya tarik hubungan seseorang itu menghargai antara fisik, yaitu kepribadian, ada daya tarik tersendiri mengenai fisiknya, atau secara pribadinya rajin, sering membantu orang lain, seperti dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yaitu ada sexual community and education status. Laki-laki lebih tertarik pada fisik seseorang wanita, dan dari status sosial ekonominya, dan memang ada penelitian menunjukkan bahwa wanita menggoda ataupun
mencari suatu interaksi kepada lawan jenisnya di internet misalkan, dengan menciptakan hubungan yang lebih intens sehingga ada daya tarik yang diinginkan oleh lawan jenis tersebut, ya seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu reciprocity of liking, yang mana timbal balik dari keinginan atau timbal balik dari ketertarikan atau keinginan yang dilihat dari sebuah momen atau situasi kita sendiri, anggota ataupun kelompok, yang mana mengatakan bahwa anggota lain tertentu seperti mereka nanti akan mengapresiasi keinginan yang lebih besar untuk anggota daripada yang lainnya. Artinya likes-nya itu hubungannya itu maju gitu ataupun kuat. Baik, yang selanjutnya itu ada relationship rules theory, dimana teori ini menunjukkan hubungan pertemanan atau percintaan yang terjadi atau hubungan lebih intens bersamaan dengan kesetiaan pada aturan tertentu. Nah, di sini ada ketika aturan itu dilanggar atau bisa hubungan itu semakin buruk atau lebih abadi seperti itu. Yang pertama ada friendship rules, dimana pertemanan terpelihara karena adanya aturan di dalamnya. Misalkan aturan untuk menjaga pertemanan menyerukan perilaku seperti membela dari teman, membela teman kita sendiri seperti itu. Saat dia ada seperti itu, menunjukkan dukungan emosional kita, seperti teman kita lagi sakit, kita berkunjung, ataupun momen-momen atau situasi-situasi yang lainnya. Selanjutnya ada romantic rules, yang mana hubungan ini adanya kekasih, yaitu seperti yang menyadari adanya hubungan di luar, misalkan sudah tunangan ataupun itu menjadi komitmen, akan tetapi komitmen tersebut salah satu pasangannya jangan kayak posesif ataupun ingin memiliki dia satunya tanpa sadar dia belum terikat janji seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada family rules, yang mana sangat penting untuk mematuhi aturan dalam hubungan keluarga. Nah, misalkan ada situasi yang memerlukan perubahan waktu seperti itu, waktu makan misalkan, atau malam keluarga, rencana liburan, ataupun rencana-rencana yang lainnya yang terdapat di keluarga. Dan juga aturan harus dapat dinegosiasikan sehingga semua anggota dapat berpartisipasi nih dalam modifikasinya dan merasa menjadi bagian dari keluarga tersebut. Ya, baik. Yang selanjutnya itu workplace rules, yang mana aturan di tempat kerja dan juga bisa mengatur hubungan kinerja kita sendiri. Nah, seperti jangan mengungkapkan kebijakan atau rencana perusahaan kepada pekerja di perusahaan pesaing. Apa yang sudah kita rapatkan dengan bos ataupun manajer ataupun direktur itu jangan kita beber-beberkan, karena itu sangat rahasia kepada perusahaan ataupun lembaga-lembaga organisasi yang lainnya seperti itu. Baik, selanjutnya ada social priority theory. Nah, di sini teori ini ada bukan mengenai mengapa hubungan itu berkembang, tapi apa yang terjadi ketika mereka mengembangkan hubungannya seperti itu. Yang pertama bisa kita lihat di bagian pertama yang ini, dari jumlah tersebut 1 ditembus hanya ke tingkat pertama dan 2 tingkat kedua. Dalam jenis ini, interaksi ini 3 bidang topik dibahas dan hanya pada tingkat yang agak dangkal, artinya seperti baru kenal ataupun baru kenal seperti orang asing ataupun orang-orang yang baru kita kenal seperti itu. Nah, yang kedua yang ini melambangkan lebih hubungannya intens,
yang mana memiliki keluasan dan kedalamannya lebih besar, lebih banyak topik dibahas, dan untuk tingkat penetration yang lebih dalam seperti itu, seperti teman, sahabat, seperti itu. Nah, yang ketiga yang ini mewakili hubungan yang lebih intens lagi yang sebelumnya, yang ke nomor 2. Nah, di sini ada cukup luas 7 yang 7 dari 8 area ditembus seperti itu. Artinya lebih intens dan lebih dalam. Sebagian besar area ditembus hingga level terdalam ya. Seperti itu kita bisa lihat. Nah, di sini bisa terjadi kepada hubungan ya tadi komitmen dan sudah mempunyai perjanjian, ataupun seperti keluarga sendiri ataupun bersaudara dan juga orang tua. Baik, mungkin dapat dilanjutkan dari rekan saya selanjutnya, silakan. Kemudian saya ada nih akan menjelaskan teori hubungan, yaitu social action theory. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa kita mengembangkan hubungan yang akan memungkinkan kita untuk memaksimalkan kemampuan kita. Teori ini didasarkan pada model ekonomi untung dan rugi. Teori dimulai dengan persamaan berikut, yaitu keuntungan sama dengan rewards equal cost. Rewards adalah segala sesuatu yang Anda harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Ada 6 jenis penghargaan dalam hubungan cinta, yaitu uang, status, cinta, informasi, barang, dan jasa. Misalnya untuk mendapatkan hadiah uang, kita harus lebih banyak bekerja daripada bermain. Yang kedua, cost adalah hal-hal yang biasanya Anda coba hindari, yang mungkin kita anggap tidak menyenangkan. Contohnya lembur kerja, mencuci piring, mencuci pakaian, dan menurut Anda membosankan. Terus profit adalah hasil ketika cost dikurangi dari rewards. Dengan menggunakan model ekonomi dasar ini, teori pertukaran sosial mengklaim bahwa Anda berusaha untuk mengembangkan persahabatan dan hubungan romantis yang akan memberikan Anda peluang besar, yang dimana hubungan Anda lebih besar daripada biaya yang Anda keluarkan. Kemudian equity teori ekuitas menggunakan gagasan pertukaran sosial, tetapi melangkah lebih jauh dan mengklaim bahwa ketika mengembangkan dan memelihara hubungan di mana rasio imbalan Anda relatif terhadap biaya Anda kira-kira sama dengan pasangan Anda. Jadi misalnya jika kita dan seorang kita misalnya ingin memulai bisnis, di mana kita sama teman-teman kita sama-sama menyetor modal. Kita menyetor 2/3, jadi uang teman kita sepertiganya. Nah, ekuitas ini menuntut kita untuk mendapatkannya 2/3 dari keuntungan, dan teman kita ini kita mendapatkan 1/3. Jadi dalam hubungan equitable, masing-masing pribadi memperoleh keuntungan yang sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan setiap bayarannya itu. Kemudian politeness teori. Pendekatan lain terhadap hubungan memandang kesopanan sebagai kekuatan utama dalam mengembangkan, memelihara, dan memperbaiki hubungan antar pribadi. Teori kesopanan akan seperti dua orang yang mengembangkan hubungan mereka ketika masing-masing mereka saling menghormati, berkontribusi, dan mengakui kebutuhan positif dan negatif mereka satu sama lain. Teori jadi hubungan berkembang ketika kebutuhan ini terpenuhi. Hubungan akan dipertahankan saat aturan kesopanan dipertahankan. Perbaikan hubungan ini akan dipengaruhi oleh proses penerapan kembali aturan kesopanan. Kemudian hubungan komunikasi. Komunikasi adalah darah kehidupan hubungan. Tanpa adanya komunikasi tidak ada hubungan yang bisa berjalan. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan kita, terutama pasangan kita, karena dengan komunikasi itu kita bisa mengetahui
dan memahami pasangan kita. Kita lebih tahu banyak dan lebih bisa menghargai antar pribadi. Ya, kemudian ada beberapa sikap yang perlu dikembangkan dalam hubungan komunikasi. Yang pertama yaitu bersikap baik. Dengan kita bersikap baik sama pasangan kita, pasti pasangan kita mengerti pribadi kita dan dia menerima kita apa adanya. Juga dengan bersikap baik ini kita bisa mempertahankan hubungan kita dengan pasangan kita. Terus yang kedua itu komunikatif. Dengan komunikatif ini kita selalu tahu kabar pasangan kita dengan menanyakan apa kabar, kayak atau mengirimkan surat atau email. Yang pokoknya komunikatif ini isinya hanya obrolan dengan pasangan kita yang tujuannya untuk lebih terbuka, kejujuran. Juga kita bisa menemukan solusi jika ada pertengkaran. Terus yang ketiga terbuka. Dengan kita terbuka ini sama pasangan kita bisa tahu dan saling memberi saran jika ada perbedaan atau permasalahan. Terus yang keempat ada give assurance. Kita bisa meyakinkan pasangan kita kalau hubungan itu penting loh. Misalnya kayak kita menghibur pasangan kita, seperti itu. Terus yang kelima, berbagi aktivitas bersama. Kita bisa menghabiskan waktu dengan pasangan kita, misalnya dengan jalan-jalan atau sekedar makan bareng, menghabiskan waktu hal-hal yang menyenangkan, nonton film. Terus juga kita bisa kita bisa enjoy waktu kita berdua. Terus yang keenam tuh berpikir positif. Dengan berpikir positif pasti kita berkomunikasinya itu jadi menyenangkan dan bisa saling terbuka dan komunikatif terus. Terus yang ketujuh, fokus pada peningkatan diri. Nah, selain menghabiskan waktu sama pasangan tadi, kita bisa fokus sama diri kita sendiri. Kita bisa mencari hal-hal yang hobi baru menurut kita, lebih mengenal diri kita sendiri. Misalnya kayak apa sih yang membuat kita tuh beda dan menarik bagi orang lain. Terus bersikap empati. Dengan memiliki bersikap empati ini kita lebih memahami perasaan pasangan dan bisa mempertahankan hubungan dan terjadinya komunikasi yang efektif, yang baik, yang membawa hubungan kita dan pasangan kita lebih baik lagi. Ya. Selanjutnya adalah komunikasi dalam hubungan yang bermasalah atau communicating in deterioration relationships, yaitu ditandai dengan melemahnya ikatan antar pertemanan atau hubungan yang romantis, terbagi atas dua fase. Fase yang pertama ialah intrapersonal dissatisfaction, yaitu ketidakpuasan pribadi terhadap interaksi atau mulai melihat kelanjutan hubungan dengan negatif. Yang kedua ialah dengan cara menarik diri dan cenderung ingin menjalani hidup secara masing-masing atau menjauh. Seperti tidak ada pembicaraan, lebih sering konflik, sering menemukan masalah tanpa solusi. Bahkan di aktivitas sosial media pun terlihat paling jelas, yaitu tidak berkomentar, tidak mention atau tag, lalu tidak menyukai postingannya. Lalu ada penyebab hubungan yang bermasalah. Yang pertama ialah melunturnya perubahan sifat hubungan. Yang kedua ialah harapan yang tak terkatakan, yaitu harapan yang belum terselesaikan atas siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga ialah masalah tentang seks. Yang keempat ialah masalah tentang pekerjaan dan juga masalah tentang keuangan atau finansial, yang merupakan hal tabu dan merupakan
penyebab paling besar dan utama dalam suatu hubungan. Berikutnya adalah pola komunikasi dalam hubungan yang bermasalah. Terdiri atas 4 unsur. Yang pertama ialah menarik diri. Menarik diri ini ditandai dengan menurunnya kontak mata dan sentuhan fisik. Lalu, tidak matching dalam berbusana dengan pasangan. Untuk secara lisan, tidak ada pembicaraan sama sekali. Bahkan, enggan untuk mendengarkan sama sekali. Selanjutnya adalah menolak untuk membuka diri. Menolak untuk membuka diri ini terjadi secara menurun dan signifikan. Dikarenakan merasa orang lain tak akan menerima dirinya setelah kejadian hubungan yang bermasalah ini. Yang ketiga ialah menipu. Menipu atau disebut dengan kebohongan ini, misalnya, jika ditelepon sedang berada di tempat lain, atau tidak menelpon atau mengabari sama sekali. Kebohongan ini dapat meningkatkan rasa ketidakpercayaan terhadap pasangan. Lalu yang terakhir adanya terjadi peningkatan pesan negatif dan menurunnya pesan positif. Misalnya, jika dulu saling memuji, sekarang saling mengkritik. Jika dulu sesuatu dianggap lucu, sekarang dianggap menjengkelkan. Satu sama lain tidak pengertian. Bahkan sikap ramah pun juga hilang. Yang tersisa hanyalah perkataan yang negatif saja. Selanjutnya adalah strategi individu untuk mengakhiri suatu hubungan. Terdiri atas 4 unsur. Yang pertama ialah penggunaan nada positif. Penggunaan nada positif ini ditujukan untuk menjaga hubungan dan mengungkapkan perasaan positif kepada pasangan Anda. Misalnya, saya sangat menyayangi Anda, tapi saya belum siap untuk hubungan yang lebih serius ke depannya. Selanjutnya yang kedua adalah negative identity management, yaitu dengan cara menyalahkan pasangan Anda dan rasa ingin bebas. Misalnya, saya lelah dengan kecemburuan, kecurigaan Anda terus-menerus. Yang saya butuhkan hanyalah kebebasan. Yang ketiga adalah pembenaran, yaitu untuk memberikan alasan putusnya hubungan. Misalnya, saya akan kuliah 4 tahun, maka saya akhiri saja hubungan ini. Selanjutnya yang terakhir adalah deeskalasi. Deeskalasi ini bertujuan untuk mengurangi intensitas hubungan. Misalnya, menghindari untuk menelpon dan mengurangi waktu bersama yang biasanya dihabiskan. Berikutnya adalah dengan berakhirnya suatu hubungan pastilah menyebabkan stres hingga masalah emosional lainnya. Berikut adalah beberapa saran untuk meringankan kesulitan tersebut. Yang pertama adalah putuskan siklus kesetiaan hingga depresi. Daripada kesetiaan hingga depresi, lebih baik aktif dan lakukan sesuatu. Misalnya, berkontribusi dalam kegiatan sosial kemanusiaan dengan support system Anda. Carilah orang-orang yang positif dan yang selalu mengasihi Anda. Hindarilah orang-orang yang negatif yang dapat membuat dunia Anda menjadi lebih gelap. Lalu yang kedua adalah luangkan waktu. Tahan godaan untuk memulai hubungan yang baru. Lebih baik perbarui hubungan Anda dengan diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah tingkatkan harga diri. Tugas Anda yang utama adalah mengembalikan citra positif dalam diri Anda. Sadarilah bahwa Anda pernah menjalin hubungan yang gagal, bahkan jika Anda menjadi penyebab utama tersebut. Camkan dalam diri Anda adalah bukan berarti bahwa Anda gagal dalam segala hal, tetapi dapat diambil pelajaran dan hikmah dalam hubungan gagal tersebut. Selanjutnya adalah hapus atau hindari simbol-simbol yang berhubungan dengan hubungan yang bermasalah tersebut. Misalnya seperti foto, boneka, atau hal-hal yang lainnya. Lebih baik berikan kepada teman atau taruh di lemari yang mana Anda tidak dapat melihatnya lagi yang membuat Anda lebih sedih. Lalu yang terakhir adalah perhatikan pola hubungan. Hindari pola negatif seperti hubungan yang sebelumnya. Perbarui hubungan Anda yang baru dengan cara yang unik dan berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.